Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Materi pelajaran kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hai teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan makanan yang kita makan setiap hari? Apakah semuanya boleh kita makan? Dalam agama Islam ada aturan tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi. Aturan ini disebut hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. 2. Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis ini berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. 3. Ijtihad, yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir. Namun, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Di Indonesia, para ulama bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang ditanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Faktor yang menyebabkan suatu benda, makanan, atau tindakan menjadi halal atau haram dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. 1. Zat asal. 2. Sifat asal. 3. Proses. 1. Zat asal. Zat asal adalah bahan dasar atau komponen utama suatu benda. Jika zat asalnya sudah secara fitrah haram, maka apapun yang dihasilkan darinya umumnya juga haram. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 telah disebutkan beberapa makanan yang haram secara fitrah, yaitu 1. Bangkai. 2. Darah. 3. Babi. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila benda haram bercampur dengan benda halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan,
diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. 2. Sifat asal. Sifat asal adalah kualitas atau karakteristik intrinsik dari suatu benda. Maksudnya, jika benda itu memiliki sifat dasar haram, maka seperti najis, bangkai, atau memabitkan, benda tersebut atau sesuatu tersebut menjadi haram. Misalnya, kotoran manusia, hewan, atau benda-benda tertentu anggap najis. Segala sesuatu yang terkena najis kan menjadi najis dan haram digunakan, termasuk makanan dan minuman. 3. Proses pembuatan, pengolahan, atau penggunaan suatu benda juga dapat mempengaruhi status halal dan haramnya. Contohnya, daging hewan halal menjadi haram jika tidak disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Proses penyembelihan yang salah akan mengubah status daging halal jadi haram. Selain itu, uang yang diperoleh dari hasil yang haram seperti riba juga menjadi haram. Sekian materi pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.